Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farizal Aron dengan NIM 18143211034. Di sini saya mau mempresentasikan mengenai tugas 4 dari mata kuliah Retrieval Information System mengenai klasifikasi teks. Di sini tugas dari kelompok dari tugas 4 ini yaitu mengklasifikasikan teks dan tugasnya itu berkelompok. Jadi kelompoknya itu topiknya mirip atau bukan mirip, hampir sama, yang memiliki beberapa token overlap. Jadi di sini saya berkelompok dengan teman saya yaitu Muhammad Sidik, dan dokumen saya ini dari dokumen 1 sampai 4 sebagai kelas 1 dengan topik wayang golek. Kemudian untuk teman saya itu dokumen 5 sampai 8 itu sebagai kelas 2 dengan topik gamelan. Jadi di sini beberapa token yang sudah ada dari milik saya dan milik teman saya. Dokumen 1 sampai 4 merupakan kelas 1, dokumen 5 sampai 8 merupakan kelas 2. Dan juga ada dokumen 9 ini dokumen tambahan dari saya yang akan kita tes proses klasifikasi teksnya. Kemudian dokumen 10 ini merupakan dokumen dari teman saya. Selanjutnya untuk dari dokumen saya dan dokumen milik teman saya ada 5 token overlap, yaitu yang pertama ada budaya, kedua seni, ketiga Indonesia, keempat YouTube, dan kelima adalah Jawa. Untuk dokumen 9 saya ambil dari referensi link ini yang berjudul Guru Gunakan Wayang Golek sebagai sarana dakwah dan hibur anak-anak menjelang berbuka puasa. Yang pertama kita lakukan stemming seperti tugas 1. Lakukan stemming sampai semua katanya terstemming. Kemudian masuk ke proses klasifikasinya. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu adalah kita cari prior probabilities-nya. Dari kelas 1 sampai kelas 2 ini hasilnya sama karena memang jumlah dokumen per kelasnya itu ada 4 dan total dokumen seluruhnya itu ada 8. Kita lakukan pembagian 4 dibagi 8, hasilnya 0,5. Kemudian hasil 0,5 ini kita log yang nanti akan menjadi hasil prior probabilities-nya yaitu minus 0,301 sekian. Selanjutnya kita cari penyebut dari kelas 1 dan kelas 2 nya. Penyebut di sini jadi kita cari dulu token unik dari dokumen dari kelas 1 ini. Ada 77 token unik dan jumlah TF nya itu ada 662. Kemudian untuk kelas 2 nya ini ada 341 token unik dan 606 jumlah TF nya. Setelah itu dari jumlah kata unik tersebut kita total, jadi 277 ditambah 341 menghasilkan 618 total dari kata uniknya dari kelas 1 dan kelas 2 nya. Kemudian untuk mencari penyebutnya kita jumlah total ini dengan jumlah TF masing-masing kelas. Jadi untuk kelas yang kelas 1 618 ditambah 662 menghasilkan 1280. Kemudian yang kelas 2 nya 618 ditambah 606 hasilnya 1224. Proses selanjutnya kita lakukan yang namanya conditional probabilities.
kita copy semua token yang ada di dokumen 9 tadi lolos stemming. Kemudian kita cari TF token 9 token dokumen 9 ini di kelas 1 dan kelas 2. Kemudian penyebut yang sudah kita cari sebelumnya kita copy juga ke tabel ini. Kemudian untuk pencarian conditional probabilities-nya yaitu dengan rumus TF yang ada ini kita tambah 1, kemudian dibagi dengan penyebut masing-masing kelas. Jadi di sini misalnya 4 kita tambah 1, kemudian kita bagi 1280 dari penyebut kelas 1 ini, kemudian menghasilkan 0,0039 sekian. Untuk yang conditional probabilities kelas 2 nya itu sama, kita dari ini hasilnya 0, kita tambah 1, kita bagi 1224 menghasilkan 0,00081 sekian. Kita lakukan kepada semua token yang ada. Kemudian untuk proses terakhir yaitu pencarian posterior probabilities-nya, dari conditional probabilities yang sudah ada kita copy ke tabel ini, dan kita juga cari TF dari dokumen 9 ini, TF per token dari dokumen 9 ini tadi kan dari kelas 1 dan kelas 2, ini di dokumen 9 sendiri. Setelah itu kita log conditional probabilities per kelasnya di sini dan di sini, ini dan di sini. Kita log conditional per kelasnya, misalnya ini 0,039 sekian, kita log menghasilkan minus 2,408239 sekian. Sama untuk kelas 2 0,008 sekian, kita log menghasilkan minus 3,08778. Kemudian untuk selanjutnya kita kalikan dengan jumlah TF dokumen 9 nya, jadi minus 2,408 dikali dengan TF dari token yang ada. Jadi di sini dikali 4 menghasilkan minus 9,63329. Untuk kelas 2 nya sama, kita kalikan yang ada ini minus 3,0877 dikali 4 menghasilkan minus 12,3511. Setelah semuanya dihitung, kita lakukan penjumlahan semua hasil log yang sudah dikalikan dengan TF-nya tadi per kelasnya, kemudian kita tambah dengan prior probabilities-nya, sehingga untuk posterior probabilities kelas 1 menghasilkan minus 334,5566 sekian, dan posterior probabilities kelas 2 menghasilkan minus 390,304 sekian. Dan kesimpulan terakhir dari hasil posterior probabilities-nya antara kelas 1 dan kelas 2 menunjukkan hasil bahwa untuk nilai kelas 1 lebih besar, yang berarti dokumen 9 ini condong ke topik wayang golek. Seperti itu. Sekian dari saya. Bila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Akhir saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Siddiq dari Teknik Informatika kelas 6 Universitas Bhayangkara Surabaya dengan NIM 18143210919. Pada tugas keempat saya akan menjelaskan
atau mempresentasikan tentang tugas 4 klasifikasi teks. Jadi yang mana tugas 4 ini adalah membentuk kelompok dari 2 topik yang digabungkan menjadi satu. Ini sebelumnya adalah topik dari teman saya, Fairizal Aaron, dan topik saya. Yang mana topik dari Fairizal Aaron yang bertemakan wayang golek dijadikan menjadi data kelas 1, yaitu dari dokumen 1 sampai dokumen 4. Dan dokumen saya kelas 2 yang bertemakan gamelan antara dokumen 5 sampai dokumen 8. Kemudian yang dikerjakan adalah membentuk minimal 5 token berbobot dan relevan yang overlap, yaitu yang menjadi acuan dalam proses pada pengerjaan tugas 4 kali ini. Lalu pada data training ini dibagi menjadi 2 kelas, yaitu yang pertama tadi itu kayak dokumen 1 sampai dokumen 4 adalah dokumen artikel yang dimiliki oleh teman saya Fairizal Aaron, dan dokumen kelas 2 adalah dokumen 5 sampai dokumen 8 yang saya miliki dengan tema gamelan, dengan tema yang dimiliki oleh teman saya adalah wayang golek. Di berikut adalah data yang ada pada dokumen tersebut dengan overlap token dari kelas 1 dan kelas 2, budaya, seni, Indonesia, YouTube, dan Jawa sebagai token overlapnya. Pada kali ini dokumen 10-nya yang saya kerjakan adalah gamelan Jawa bisa menjadi pembelajaran matematika. Kemudian kita melakukan proses stemming seperti tugas 1 dan tugas sebelumnya. Jadi dilakukan proses stemming seperti sebelum-sebelumnya ya, dengan mendapatkan hasil stemming, proses stemming, dan scaffolding seperti ini. Kemudian adalah prior probabilities-nya adalah karena dokumen 1 dan kelas 1 dan kelas 2 memiliki jumlah dokumen yang sama, maka penulisan prior probabilities-nya adalah jumlah dokumen dibagi total dokumen, itu dibagi 0,5 karena setengahnya ya, dan mendapatkan hasil probabilitas seperti minus 0,3010,299 sekian dari pembagian jumlah kelas dibagi total dokumennya. Dokumen per kelasnya maksudnya dibagi dari total dokumen. Dari kelas 1 memiliki penyebut seperti ini. Token kelas 1 dengan TF seperti ini. Dan token kelas 2 mendapatkan TF seperti ini. Maksudnya TF adalah kata yang muncul ya dari dalam 4 dokumen itu. Berapa kali kata muncul yang ditampilkan.
Kemudian dari tadi prior probabilitasnya mendapatkan nilai penyebut bahwa dengan jumlah kata unik dari kelas 1 227 kata unik dengan jumlah TF-nya 662 dan mendapatkan pengulangan penyebutan sebanyak 1280 kali. Dan untuk kelas 2-nya mendapatkan jumlah kata unik 341 dengan jumlah TF atau pengulangannya sebanyak 606 kata dengan penyebutan 1224 kali. Dengan total kata unik dari kelas 1 dan kelas 2-nya mendapatkan total sebanyak 618. Dari kelas 1 dan ada total 227 kata unik, dari kelas 2 memiliki 341 kata unik. Kemudian kata-kata unik dari kelas 2 tersebut dijumlahkan, dari dua kelas tersebut dijumlahkan menjadi 618 seperti ini. Jika kemudian total kata unik 618 ditambahkan jumlah TF dari kelas 1 mendapatkan seperti ini. Jadi totalnya adalah total jumlah kata unik ditambahkan jumlah TF dari kelas 1 mendapatkan total seperti ini. Dan kemudian total dari TF kelas 2 mendapatkan hasil seperti ini, 1224. Kemudian kondisional dari probabilitasnya adalah, karena saya mengerjakan dengan dokumen 10 tadi, dan dokumen 10 berbanding dengan kelas 1, dan token dari dokumen 10 berbanding dengan token kelas 2 dengan penyebutan kelas 1 sebanyak dengan nilai 1280 dan penyebut kelas 2 1224, maka mendapatkan nilai kondisional probabilitas kelas 1-nya seperti ini, yaitu nilai token dari kelas 1 ini ditambah 1, kemudian dibagi dengan nilai penyebutnya, dan mendapatkan hasil kondisional seperti ini. Begitupun dengan kondisional probabilitas kelas 2-nya. Dari nilai ini ditambahkan 1, kemudian dibagikan ini, mendapatkan nilai sekian. Setelah menemukan metode untuk penghitungan kondisional probabilitas, maka dari hasil token kelas perbandingan token dokumen 10 dengan kelas 1 juga perbandingan token dari dokumen 10 dengan kelas 2-nya, maka bisa dimasukkan rumus demikian dan mendapatkan hasil seperti ini. Dari hasil stemmingnya ya. Kemudian posterior probabilitasnya. Untuk posterior, maka nilai probabilitas kelas 1-nya dimasukkan rumus log 10 dan mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk log kondisional probabilitas kelas 1 vs TF dari dokumen 10-nya, maka tinggal dikalikan saja ya, dari hasil log posterior kelas 1 ini dikalikan TF dari dokumen 10-nya,
Begitupun juga masing-masing kelas dari kelas 1 dan kelas 2-nya masing-masing dikalikan dengan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi kelas 1 log conditional probabilitasnya dikalikan TF dari dokumen 10 mendapatkan hasil dari minus 30,867 sekian poin. Lalu log conditional probabilitasnya yang mendapatkan nilai seperti ini dikalikan TF dari dokumen 10-nya mendapatkan nilai seperti ini. Begitupun selanjutnya sampai nilai TF-nya habis. Karena berurutan ya, nilai TF ini karena tidak cukup kolomnya, ini masih urut seperti nilai kondisionalnya. Cuman saya masukkan poin-poin nilai TF-nya saja. Jadi seperti itu. Kemudian mendapatkan nilai posterior kelas 1 dengan total 257,57 sekian, dan nilai posterior probabilitas kelas 2-nya mendapatkan total nilai minus 264,96 sekian. Kesimpulan dari hasil posterior probabilitas ini adalah antara kelas 1 dan kelas 2 menunjukkan bahwa besaran lebih besar kelas 1, yang mana dokumen 10 yang terjudul topik wayang golek dokumen 10 ini lebih condong ke topik wayang golek, yang mana topik wayang golek itu lebih ke kelas 1 yang berisikan antara dokumen 1 dengan sampai dokumen 4. Baik, sekian dari saya dari tugas 4 ini. Jadi kesimpulannya adalah dari topik dokumen 10 dengan judul gamelan Jawa bisa jadi media pembelajaran matematika lebih condong ke dokumen kelas 1, yang mana dokumen kelas 1 berisikan dokumen 1 sampai dokumen 4 dengan tema topik wayang golek. Baik, sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat salah pengerjaan juga. Untuk ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, salam belajar.